Selamat pagi, perkenalkan saya apoteker Nia, apakah ada yang bisa dibantu? Saya mau nebus resep, Mbak. Baik, tunggu sebentar ya, saya ambilkan resepnya. Oke. Atas nama Ibu Kusumawardani, Iya, dengan saya sendiri. baik, saya akan memastikan identitasnya. Ibu Kusumawardani dengan umur 49 tahun, dengan alamat Jalan Guagung, Jimbaran. Oh iya, benar. Baik, dari riwayat resep, apakah Ibu memiliki sakit asma ya, Bu ya? Iya, benar. Baik, mohon maaf Bu, jadi izin bertanya, untuk keseharian Ibu, apakah Ibu melakukan pekerjaan seperti wanita karir atau berdiam di rumah? Kebetulan saya menjadi guru pagi tuh. Oh baik, mohon maaf di keluarga Ibu apakah ada yang memiliki riwayat asma? Kebetulan enggak. Eee, Kalau anggota keluarga yang merokok apakah ada? Kalau suami saya perokok di rumah tuh pasti tiap hari dia ngerokok. Oh, baik, saya akan menjelaskan obatnya ya, Bu. Jadi sebelumnya, untuk dari dokter, apakah, apa saja yang dijelaskan oleh dokter ya, Bu, ya, mengenai obatnya? Dokter sih tadi ngejelasin kalau obat asma tuh ada dua jenis. Yang pertama itu ada Seretid. Dia tuh digunain buat kontrol, jadi dia nggak kambuh. Terus yang lagi satu itu Ventolin. Nah, dia tuh dipakai kalau misalnya ada, terus disimpannya di tempat yang sejuk. Terus Ventolin itu juga bisa dibawa pas beraktivitas sehari-hari. Oh, baik. Jadi untuk aturan pemakaiannya apakah sudah dijelaskan? Eh, Tadi belum sempat dijelasin sama dokternya. Oh, baik. Jadi di sini saya akan jelaskan, sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu asma. Jadi asma itu terjadi karena adanya peradangan pada saluran nafas, sehingga terdapat penyempitan pada saluran nafas. Jadi peradangan ini disebabkan oleh, beberapa pemicu yaitu asap rokok dan debu. Jadi biasanya gejala yang muncul itu ada sesak nafas, kemudian batuk dan juga mengi. Nah, di sini Ibu mendapatkan dua obat, yaitu yang pertama ada Seretide dan Ventolin inhaler. Jadi yang untuk Seretide digunakan setiap 12 jam, yaitu 2 semprotan ya Bu. Jadi obatnya ini bisa digunakan untuk mengontrol asma agar tidak kambuh. Nah, yang untuk yang lagi satu yaitu ada Ventolin inhaler. Jadi dia digunakan untuk gejala asma ditandai dengan batuk, mengi, dan sesak nafas. Jadi dia digunakan 1-2 semprotan tiap 4-6 jam. Jadi maksimal sehari ada 12 semprot ya Bu ya. Jika gejala sudah membaik, obatnya dapat dihentikan. Jadi Ventolin ini digunakan jika perlu atau saat asmanya kambuh ya Bu ya. Jadi untuk penyimpanannya juga di tempat sejuk dan kering dan jangan disimpan pada tempat yang panas maupun lembab, dan Ventolin ini bisa digunakan kapan saja pada beraktivitas sehari-hari. Seperti itu. Oke. Baik, saya sekarang akan menjelaskan cara penggunaan untuk kedua obatnya, Bu ya. Jadi pertama Ibu dapat cuci tangan sebelum menggunakan inhaler, kemudian buka dan lepas penutup mouthpiece-nya, kemudian segera dikocok ke atas ke bawah dengan posisi tegak, kemudian buang nafas melalui mulut, kemudian pegang inhaler dengan mouthpiece di bagian bawah. Kemudian ambil posisi duduk tegak dan bernafas secara normal dan dekatkan mulut pada mouthpiece. Kemudian ditekan bagian atas dan dihirup melalui mulut. Kemudian ditahan selama 10 detik dan dibuang secara perlahan. Kemudian dikumur dengan air dan dibuang, jangan ditelan. Bagaimana Bu? Apakah sudah jelas? Udah jelas. Baik, apakah bisa diulangi bagaimana cara penggunaannya? Untuk Seretide-nya digunain 12 jam sebanyak 2 puff atau 2 semprotan ya Mbak ya. Terus untuk Ventolin inhalernya digunain 1-2 semprotan 4-6 jam pas asmanya kambuh. Terus untuk cara pakainya itu yang pertama cuci tangan dulu,
Eh, Terus habis itu dibuka dan dilepaskan tutup mouthpiece. Apa sih Mbak? Mouthpiece ya Mbak ya? Iya, mouthpiece. Ya. Terus yang selanjutnya itu dikocok pelan ke atas ke bawah dengan posisi inhalernya tegak. Terus buang nafas melalui mulut, kemudian pegang inhalernya, mouthpiece-nya di bawah dengan posisi inhalernya tegak. Terus ambil posisi duduk tegak dan bernafas dengan normal. Terus mouthpiece-nya didekatkan pada mulutnya, lalu pada bagian tabuk atas itu ditekan bersamaan dan bersamaan dengan itu dihirup secara perlahan Ya. dan mendalam melalui mulut, kemudian tahan nafas selama 10 detik, kemudian buang nafas secara perlahan, lalu kumur dengan air dan buang. Boleh telan nggak Mbak? Jadi nggak usah ditelan ya. Oh ya, Oke. ingat ditelan ya Mbak ya. Ya. Jadi penjelasannya Ibu sudah benar. Jadi untuk sarannya nanti untuk menghindari faktor yang menyebabkan kambuhnya asma Ibu. Jadi tidak berdekatan dengan orang yang merokok. Nanti pada saat kerja menggunakan masker dan juga menjaga kebersihan rumah agar tidak ada debu. Kemudian menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Apabila gejalanya tidak kunjung sembuh atau makin parah, bisa menghubungi dokter untuk lebih lanjut. Oke, makasih terima kasih informasinya ya Mbak. Oh iya, sama-sama. Semoga lekas sembuh. Terima kasih ya.